saya. Saat itu saya berkelima, tidak terlihat lagi sebagai santri. Padahal saya di pesantren, ini ada Bang Mus, dan saya kira banyak yang tahu di sini. Saya di pesantren guru besar. Ya begitu Bang Mus ya. Jadi guru besar ilmu. Ternyata setelah sampai di daerah saya tidak mampu. Jangankan memberikan cahaya pada orang lain, untuk diri saya tidak bisa. Buya di saat itu menelpon saya, dan di saat itu saya terkejut. Nah, itu pun saya tidak paham. Nanti setelah akhir-akhir setelah itu saya merasakan betapa Buya itu sangat sayang, sangat cinta, sangat peduli. Bagaimana hati yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Buya sangat peduli pada umat supaya kita ini jangan hancur. Kemudian setelah itu daerah saya didatangi oleh Buya, dan sampai sekarang saya tetap istiqomah mengikuti Buya, sekalipun banyak sekali kekurangan yang belum terlihat kesubuhan pada diri saya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama di daerah saya itu, ya saya bukan di kota, di kampungan, di pinggir pantai, sama dengan daerah di sini, di Kupang. Kemudian Tengku Haji Sari di Manado juga itu di pinggiran. Kemudian Tengku Muslim di desa juga, di desa lain. Insyaallah mungkin 2-3 hari ke depan teman-teman saya itu akan juga sama-sama dengan kita semua di sini. Setelah kalau di Kupang, main Manado, Gorontalo itu pada umumnya sudah selesai. Kemudian sekarang saya lebih banyak fokus kepada keluarga-keluarga, saudara-saudara yang lebih jauh, yang dulu belum pernah mengecap atau mendengar dakwah tauhid tasawuf dan dakwah kesufian dari Buya. Daerah-daerah baru yang sekarang itu saya punya keluarga besar yang selama ini saya tinggalkan, saya lupa. Mereka berada di antara Gorontalo dan Provinsi Manado, Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo. Daerah itu dikenal dengan Bolmong. Bolmong artinya Bolahan Mengondo, yang apabila seluruh Sulawesi Utara itu muslimnya dikumpulkan, justru di situ lebih banyak. Nah, kira-kira 80% seluruh muslim Sulawesi Utara itu bertumbuh lebih banyak di daerah Bolahan Mengondo. Itu yang daerah baru. Mungkin insya Allah 1-2 hari utusannya itu akan sampai juga langsung di sini. Cuma karena ya maklum kita dapat teman, mereka itu terikat sekali dengan dinas sebagai pegawai, tapi alhamdulillah mereka sudah bersama-sama di PTT. Kemudian daerah yang lain juga Ternate itu kalau naik pesawat kira-kira 1 jam, kalau naik kapal kira-kira 8-10 jam naik kapal. Di antar pulau, alhamdulillah keberkahan, saya sangat bersyukur sekali, sangat jauh berbeda. Dulu saya dengan bermodalkan ilmu pesantren, sampai menghafal Al-Quran, hadis di atas panggung, di atas podium. Setelah selesai, ribuan orang yang mendengar, satu pun tidak ada yang berkesan. Sekarang dengan modal yang sederhana dari tauhid tasawuf, dan kebanyakan hanya membawa kebesaran nama guru, kebesaran membawa nama Buya saja, terlihat berkahnya. Banyak orang-orang yang seperti di sini, banyak di daerah saya orang-orang yang lalai, orang-orang narkoba, dan orang-orang yang menginjak masjid, ngaji pun tidak pernah, kenal ulama tidak, yang bergelimang dengan kelalaian. Alhamdulillah dengan keberkahan doa Buya, limpahan dari Buya, sudah terlihat dan
terlihat mereka sudah senang melakukan ibadah, senang berzikir, dan sudah mulai sadar bahwa hidup ini, kebanyakan dakwah yang saya sampaikan, Abuya dan para hadirin semua yang dirahmati Allah, di daerah saya sedikit demi sedikit, walaupun belum jadi sungguh-sungguh, tahap pertama dari segi pemahaman bahwa keimanan itu adalah modal utama dunia dan akhirat. Iman itu tidak cukup. Yang saya sampaikan sebagai amanah titipan perjuangan dakwah Abuya disampaikan kepada umat bahwa keimanan itu tidak cukup hanya di kepala. Keimanan itu tidak cukup dengan ilmu, tapi bagaimana keimanan itu masuk ke dalam hati kita. Dengan keimanan itulah kita bisa merasakan manisnya kita beriman pada Allah, patuh pada Allah. Karena kalau tidak, seperti kemarin yang kita dengar langsung dari Abuya, harus berani kita katakan, dunia sekarang ini, abad sekarang ini, masa sekarang ini, umat Islam, kalau tidak ada tauhid tasawuf, tidak ada tauhid sufi, artinya keimanan itu tidak dimasukkan ke dalam batin, umat ini pasti akan hancur berantakan. Karena mata kita sendiri melihat bahwa seluruh kesungguhan cari duit, anak, istri, rumah, mobil megah, harta benda, pangkat dan jabatan, begitu kita mati, setitik pun tidak dibawa ke liang lahat. Jangan sampai kita menyesal. Seluruh yang kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, siang dan malam, yang kita raih, kita perjuangkan, pada akhirnya habaan mansura, semua itu adalah sia-sia belaka. Kita sendiri menyaksikan, tak perlu dalil, setiap hari banyak orang mati. Kita melihat satu pun yang kita perjuangkan tidak kita bawa ke dalam liang lahat. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, kebanyakan saya sederhana begitu yang saya sampaikan di bulan Mongondo. Ya, di bulan Mongondo itu sana alhamdulillah ya, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, walaupun banyak kesulitan, saya jauh dari Abuya, ilmu kurang, pengamalan juga kurang, tapi dengan keberkahan Abuya, banyak kecil-kecil di beberapa kabupaten yang kecil-kecil, lurah-lurah itu ada yang datang 3 orang, 3 kampung, 5, 8, 10, 17. Itu lurah-lurah itu kebanyakan alhamdulillah mereka sudah siap ber-NPDT. Dan mereka lah yang paling banyak membantu saya. Mereka yang paling banyak membantu saya memberikan pengertian bahwa tauhid tasawuf itu sangat diperlukan pada abad dan zaman sekarang. Di kalangan pemerintah, anggota dewan, bupati-bupati, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh agama, alhamdulillah mereka sudah dapat mengecap dan mendengar penyampaian Abuya melalui lidah saya, melalui apa yang saya mampu saya sampaikan. Dan di daerah itu mereka tidak senang seperti kita. Kalau di sini orang berzikir biasa. Kalau di daerah saya apalagi berzikir keras-keras di tengah jalan, di pertokoan, di pasar-pasar, itu hal yang aneh. Jadi saya punya senjata. Senjata saya orang-orang pemabuk. Nah, ada pemabuk narkoba, itu saya bawa untuk menemani saya di kampung-kampung di daerah-daerah. Supaya mereka menyaksikan sendiri. Saya mengatakan kepada mereka, teman-teman, adik-adik yang merusak, yang sekarang sudah ada perubahan ini, saya tidak mengajarkan hadis, saya tidak mengajarkan tafsir, dan saya tidak mengajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau saya mengajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia bukan Islam. Tetapi ketahuilah perubahan pada adik-adik ini, orang-orang yang banyak lalai ini,
saya mengambil kalimat la ilaha illallah dari figur yang tidak ada dengki di dalam hatinya, tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada anak, tidak ada dunia, bahkan telah merdeka dari alam dan dari dirinya. Inilah yang mengakibatkan anak-anak semua ini dia berubah. Dan di situ saya juga punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa beragama seperti dunia zaman sekarang ini sudah bergeser sekali. Beragama yang sebenarnya di zaman Nabi adalah apapun yang disampaikan itu terbit dari figur, dari insan yang nafsunya terdidik, nafsu yang kamil, sehingga saya mengambil ratib zikir la ilaha illallah dari guru saya yang saya mohonkan saja doa restunya, kemudian kalimat itu saya bawa ke setiap jiwa, setiap lidah, dan setiap jiwa siapa yang bersentuhan dengan rohani guru saya, insya Allah perubahan itu akan terlihat pada setiap jamaah yang mengikuti. Insya Allah kalau di Holmo dibandingkan dengan daerah Ternate, karena mungkin masih satu daratan Holmo itu dengan Manado, itu masih lebih mudah dibandingkan dengan Ternate karena Ternate melewati lautan. Kalau di Ternate alhamdulillah wali kota kemarin juga teman-teman yang insya Allah mungkin besok dia akan sampai di sini. Nah, dia juga pegawai, dia sedang memegang ujian nasional sehingga dia tidak bisa datang bersama-sama sejak dari awal. Mungkin 1-2 hari dia akan sampai di sini. Mereka lah yang bersama-sama dengan saya, kemudian di gubernur di provinsi Ternate, kemudian mungkin dari keraton Sultan Ternate. Bahkan Sultan Ternate itu senang sekali karena kebiasaan tabiat yang dia kenal di masa yang lalu orang-orang tuanya, bahwa ajaran-ajaran kesufian, ajaran-ajaran ketasawufan ini itu sering di masa yang lalu terutama berzikir itu tidak ada lagi di kerajaan itu. Dengan masuknya NPTT, bahkan orang NPTT diberikan kesempatan untuk selalu setiap malam Jumat atau malam Senin diberikan jadwal supaya anggota-anggota PTT itu datang berzikir bersama-sama dengan pegawai-pegawai kerajaan sambil memberikan tausiah tentang ajaran-ajaran tauhid tasawuf. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan bisa ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.